Shalom saudara-saudari terkasih, bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam refleksi Gema hari ini. Mari kita bersama kita teduhkan hati kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kasih karunia-Mu boleh kembali kami rasakan. Di penghujung tahun ini kami boleh kembali terus melihat bagaimana Tuhan menuntun dan menyertai setiap langkah kami. Dan saat ini di dalam waktu tenang ini Tuhan pimpinlah kami ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami bersama-sama bergumul dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, refleksi Gema hari ini bertemakan percaya dan taat kepadanya, yang didasarkan pada teks Lukas pasal yang pertama ayat 69 sampai 70. Saya akan bacakan ayat ini dari ayat yang ke-68. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Saudara-saudari terkasih, Zakaria dan Elisabet adalah pasangan beriman di usianya yang lanjut, yang kemudian mendapat janji Allah bahwa Elisabet akan mengandung. Kisah mereka mirip dengan kisah Abraham dan Sarah, yakni kehamilan istri di usia yang lanjut berdasarkan janji Allah. Akan tetapi Zakaria tidak percaya akan nubuatan malaikat bahwa Elisabet akan mengandung. Akibatnya Zakaria pun tidak dapat berbicara sampai kepada hari ketika anaknya yaitu Yohanes Pembaptis dilahirkan. Setelah dapat berkata-kata, Zakaria menyanyikan pujian yang menyebutkan bahwa Allah setia kepada janjinya. Menarik untuk disimak bahwa Zakaria yang adalah seorang imam percaya bahwa Allah menepati janjinya setelah ia dihukum Allah dan mendapati penggenapan janji Allah dalam hidupnya sendiri. Pertanyaannya saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita di zaman ini? Kita tentu bisa saja memiliki pengalaman di saat Allah menjawab doa kita persis dengan yang kita minta kepadanya. Namun, apakah kita pernah melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, atau mengalami seperti Zakaria yang memperoleh penggenapan janji Allah atas kelahiran Yohanes Pembaptis? Secara manusiawi, kita cenderung beranggapan bahwa seseorang yang pernah mengalami penggenapan janji Allah pasti lebih mudah mempercayai Allah. Akan tetapi, umat Israel yang telah menerima penggenapan janji Allah dengan dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir, mengalami bertambah banyak sesuai dengan janji Allah kepada Abraham, bahkan mengalami kuasa Allah yang dahsyat melalui berbagai mujizat. Tetapi ternyata tetap merupakan bangsa yang tegar tengkuk. Jadi saudara-saudari terkasih, pengalaman pribadi menerima penggenapan janji Allah dan menyaksikan kuasa Tuhan yang ajaib ternyata tidak serta-merta, tidak otomatis membuat manusia menjadi percaya dan berserah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih, prinsip Alkitabiah dalam hal mengenal Allah sebenarnya selalu dimulai dari inisiatif Allah yang berkenan menyatakan diri sehingga manusia bisa mengenal Allah secara pribadi. Hal ini bukan terjadi karena kemampuan manusia, tetapi merupakan anugerah Allah. Anugerah Allah sajalah yang membuat seseorang bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah tanduk keselamatan bagi umat manusia. Selanjutnya, kita yang sudah percaya kepada Kristus harus terus memupuk kerohanian untuk bisa menjadi semakin percaya dan berserah kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu aspek pertama yang kita perlukan untuk bisa semakin bertumbuh adalah memiliki hati yang lembut
untuk bisa diajar. Hati yang dapat diajar akan memampukan seseorang untuk tunduk kepada kehendak Allah dan percaya kepadanya. Maka saat ini saudara-saudari sekalian, sebelum akhir perenungan kita, pertanyaan bagi setiap kita adalah, apakah ada hal-hal yang saat ini menjadi penghalang bagi Anda untuk memiliki hati yang bersedia untuk diajar? Apa yang menghalangi saudara untuk bisa menyerahkan, mempercayakan seluruh hati, pikiran, dan kehendak saudara untuk tunduk di hadapan Allah? Setelah perenungan ini, silakan saudara dapat mengambil waktu sejenak dan jujur di hadapan Allah. Jikalau sungguh ternyata ada hal-hal yang menghalangi saudara untuk bisa sepenuhnya percaya dan bersandar kepadanya, kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyadari begitu besar kasih setiamu dalam hidup setiap kami. Anugerah, karya, dan mujizatmu telah kami alami di sepanjang hidup kami. Namun terkadang kami menjadi seperti Zakaria yang tidak begitu mudah percaya kepada Engkau. Maka Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu, menyerahkan seluruh diri kami dan hati kami. Berikanlah kami hati yang lembut untuk diajar, sehingga kami bisa melihat sampai ke kedalaman hati kami. Apa yang sesungguhnya yang masih kami pegang, apa yang sesungguhnya yang masih menghalangi kami, sehingga kami sulit untuk bisa percaya dan bersandar kepadamu. Sehingga kami rindu Tuhan di penghujung tahun ini, Tuhan boleh sekali lagi melawat kami, menolong kami untuk boleh semakin tunduk dan berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.